5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi semua. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak hebat, sudahkah kalian menyiapkan buku pelajarannya? Sudahkah kalian sarapan? Sudahkah kalian mandi? Sudahkah kalian sholat? Alhamdulillah jika sudah semua kamu lakukan. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 6. Hari ini kita belajar terakhir di tema 1. Besok hari Selasa kamu belajar di rumah ya Nak ya, karena kita memperingati hari kemerdekaan kita. Dan hari Rabunya kita akan melaksanakan ulangan harian tema 1. Jadi pelajari kembali tema 1 dari awal, dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kamu pelajari apa itu perkembangbiakan generatif, pada tumbuhan vegetatif. Vegetatif ada 2, ada vegetatif buatan, ada vegetatif alami, dan yang lainnya. Oke, tujuan kita belajar hari ini adalah kamu nanti diminta membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nanti ada yang kita amati. Yaitu agar kamu mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Nanti juga kita akan berdiskusi. Kenapa kita diskusi? Tujuannya adalah agar kamu mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Oke, perhatikan nah. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya kita berolahraga dulu ya. Berdiri semua. Yuk, berlari-lari kecil, kita lari-lari kecil. Angkat tangannya, gerakan ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Oke, lakukan sebanyak 3 kali. Sudah? Oke, kita lanjut. Perhatikan nak, tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Perhatikan nak, gambar di samping. Tanaman apa itu namanya? Ya, ini adalah tanaman pandan, pohon pandan yang biasa digunakan membuat kolak ya. Jadi menjadi rempah agar kolaknya menjadi wangi. Selain bisa buat masakan, rempahan pada masakan, daun pandan juga ini bisa dibuat pewarna, yaitu warna hijau.
Sekarang ya, kita akan mempelajari lagi tentang pohon pandan. Ayo baca teks berikut dalam hati. Kamu baca dalam hati, ibu baca bersuara ya Naya. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Yuk, siapa yang punya daun pandan di rumah? Coba nanti setelah belajar, setelah kamu melihat tayangan video pembelajaran ini yang punya pohon pandan, silakan kamu petik satu helai saja. Coba kamu remas-remas, terus kamu cium bagaimana aromanya, apakah wangi atau bau. Dan tanyakan sama orang tua kamu, sama mama kamu, daun pandan ini gunanya untuk apa di dapurnya mama kamu. Terus daun pandan ini kan tadi menghasilkan warna hijau. Berarti warnanya itu warna alami atau warna buatan? Ya, adalah warna alami. Jadi kamu bisa membuat, misalnya kamu ingin membuat kue onde atau kue klepon salah satunya. Biasanya warnanya warna hijau. Jangan kamu jika ingin membuat kue itu jangan menggunakan pewarna buatan. Pakailah daun pandan ini ya, agar kuenya itu menjadi enak dan tidak membahayakan tubuh kamu. Coba lagi perhatikan nak. Buatlah kesimpulan dari teks yang di atas tadi. Ibu mencontohkan. Ya, dari kesimpulan yang tadi Ibu contohkan. Daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia. Di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Ya, itu contoh dari kesimpulan dari teks yang tadi Ibu bacakan, yang kamu baca dalam hati. Ini ada di halaman 152. Nanti kamu isi tuh ya Naya, di halaman 152. Kamu buat kesimpulan. Bu, kalau saya kesimpulannya nanti seperti ini, silahkan bebas. Ya, yang penting mudah dipahami. Oke, dilanjut nak. Selain tadi daun pandan, ya, yang harus kita lestarikan agar tidak hilang, agar tidak punah daun pandan tadi, sehingga kita bisa memanfaatkan daun pandan itu sebaik mungkin. Selain daun pandan,
Apalagi yang harus kita perbaiki atau kita lestarikan? Tadi tumbuhan, sekarang adalah hewan, yaitu harimau Sumatera. Kita pernah belajar ya Naya tentang harimau Sumatera. Ya, harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat. Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisaran kurang lebih 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hujan pegunung dan hutan hujan pegunung. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Oke nak? Ini adalah hewan asli Indonesia. Harimau Sumatera ini adalah hewan asli Indonesia yang dilindungi. Jadi jangan sekali-kali membunuh atau memburu harimau Sumatera ini. Karena jika itu kamu lakukan, kamu akan kena sanksinya. Ya Naya? Dan sekarang tugas kamu adalah membuat kesimpulan dari teks yang dibacakan tadi tentang harimau Sumatera. Nanti ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dan perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Lalu yang nomor 3, kamu tuliskan manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Dari nomor 1, buatlah kesimpulan dari teks di atas. Gunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku ya nak ya? Ya, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kata baku itu tidak boleh dirubah-rubah. Kata baku ini adalah kata yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi harus benar-benar dilakukan. Harus ketika kamu menulis jangan sampai ada huruf yang salah atau kurang. Ya. Kata baku ini biasanya ditulis ketika menulis surat resmi, bisa surat undangan, surat lamaran kerja, riwayat hidup, ya itu menggunakan kata baku. Nah sekarang kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Biasanya kata tidak baku itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu berbicara dengan teman kamu berbicara ketika kamu bercanda atau kamu berbicara dengan teman satu daerah kamu. Ya, karena kata tidak baku ini
dipengaruhi oleh bahasa daerah. Karena contohnya yang pertama, abjad pakai D itu adalah kata baku. Sedangkan kata tidak bakunya adalah abjad, menggunakan huruf T di akhirnya. Akhirat kata baku, tapi ada orang menyebut akhirat. Nah, ya itu adalah kata tidak baku. Aktif pakai F itu kata baku. Kata tidak bakunya adalah aktif menggunakan huruf P. Lalu aksesori, tapi orang-orang menyebutnya aksesoris. Oh, itu dia menggunakan bahasa yang tidak baku. Akuarium, penulisan akuarium itu kata baku. Tetapi kalau pakai ki, akuarium itu adalah kata tidak baku. Jadi nanti kamu menulisnya menggunakan kata baku, membuat kesimpulannya menggunakan kata baku. Jangan menggunakan kata sehari-hari kamu penulisannya ya nak ya. Sekarang kita buat kesimpulan tentang kalimat baku atau kata baku. Sering digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi yang tadi Ibu jelaskan ya. Kalimat tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Dan kata baku dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya bahasa daerah. Karena demikianlah pembelajaran kita di hari ini di terakhir tema 1. Mudah-mudahan kamu dapat memanfaatkan, kamu dapat menggunakan, kamu dapat menjelaskan nanti ketika ada pertanyaan ya nak ya. Persiapkan semua untuk ulangan harian tema 1 di hari Rabu. Oke nak? Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan Ibu, kerjakan dan lakukan hal-hal yang baik. Oke? Bantulah ibumu. Jangan kamu bantah perkataan ibumu. Karena jika kamu berkata kepada ibumu, maka dosa akan mengalir ke kamu. Jadi kamu ingin pahala atau ingin dosa? Jika ingin pahala, patuhi perintah ibumu, orang tuamu. Bukan ibu saja, ayah juga ya nak ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sama Mama. Untuk hari Kamis, kamu kumpulkan tugas kamu, buku tugas kamu, beserta berkas-berkas yang sudah disampaikan ke Korlas kamu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat semua, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.